Halo, bisa dimulai? Apa masih nunggu? Monggo, Pak. Oke, tak mulai aja ya. Nanti nanti juga yang belum bisa ikut bisa pakai rekamannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binastan ala umuritin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini semua sudah mulai mengerjakan belum? Halo. Belum. Bagian, Pak. Hah? Belum finish. Oke. Apa sambil mulai dikerjain, sambil ditonton nanti rekaman-rekamannya. Nanti kalau tidak bisa langsung japri saya juga nggak. Nanti kalau wah, bisa tak balas. Oke. Oke, ini pertemuan terakhir kita. Sebentar saya akan share screen. Mungkin tidak usah terlalu lama lah, biar teman-teman bisa langsung fokus untuk mengerjakan soal yang sudah dimiliki. Ada yang belum dapat soal lagi? Ini kelas B atau kelas C ya? Beda, Pak. Ada yang masih belum dapat kelas lagi, ada yang belum dapat soal. Pas B, Pak. Sudah semua dapat soal. Sudah semua, iya sudah semua. Ya. Nanti kalau ada yang belum dapat soal, nanti ketua kelas bisa hubungi saya atau langsung jabri saya juga nggak apa-apa. Kemarin beberapa ada yang belum dapat soal, ada yang ngulang dan oke, nggak masalah. Jadi teman-teman pada pertemuan ini kalau di jadwal udah pertemuan terakhir ya, minggu terakhir ya, karena minggu depan mulai tanggal 18, terutama mulai tanggal 18 kita sudah mulai UAS secara jadwal. Nah, teman-teman juga sudah tahu tugas UAS kita, yakni mengerjakan hitung-hitungan statistik atau data distribusi tendensi sentral. Jadi jadi istilah yang sering digunakan itu tendensi sentral, yakni mengerjakan berbagai macam jenis tabel dan perhitungan yang lainnya, baik itu dari tabel distribusi frekuensi data tunggal, kemudian data kelompok, kemudian frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, termasuk relatif kumulatif, juga membuat grafiknya, menghitung min, median, modus. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Nah, nanti mungkin di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang range, deviasi, dan deviasi standar. Mungkin nanti kalau masih memungkinkan, coba saya akan jelaskan tentang varians. Oke. Jadi nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Yang jangan lupa Excel-nya juga jangan sampai hilang ya, karena saya nanti juga pengen mengumpulkan Excel. Nanti teknisnya mungkin dikirim email saja kali ya. Nanti coba saya konsultasikan ke Pak Imam untuk teknis pengumpulannya seperti apa enaknya. Apakah kita dikasih ke ketua kelas, dikumpulkan jadi satu, atau nanti secara pribadi
emailkan atau nanti di WA kan atau seperti apa, nanti coba saya komunikasikan ke Pak Imam biar tidak miskomunikasi untuk pengumpulan tugas UAS-nya. Jadi kemarin saya juga sudah mengkomunikasikan ke Pak Imam bahwa tugas UAS kita seperti itu, yakni teman-teman mengerjakan sekaligus memberikan penjelasan narasi sepaham teman-teman terkait masing-masing tabel maupun hitungan-hitungan tendensi sentral baik berupa min, median, modus, kuartil, desil dan seterusnya. Nanti silahkan beri pembahasan, beri penjelasan. Jadi seolah-olah teman itu lagi belajar nulis analisis deskripsi lah, untuk paling praktisnya lah. Untuk praktisnya jadi teman-teman belajar nulis skripsi yang kuantitatif seperti apa, dimulai dari menjelaskan hasil tabel-tabel itu. Oke. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan kuartil maknanya seperempat, berarti kita akan membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Untuk itu maka dalam hitungan kuartil kita akan menentukan titik-titik pembagian data menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar itu kuartil. Sedangkan desil yaitu kita akan membagi data menjadi 10 bagian sama besar. 10 bagian sama besar, maka kita akan memotongnya. Tentu karena kita mau membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, maka kita ada 9 potongan. Ada 9 potongan yang harus dilakukan. Ada titik-titiknya. Titik-titik itu maka disebut dengan desil 1, desil 2, desil 3 hingga desil 9. Nah, sedangkan persentil yaitu kita akan membagi data menjadi 100%, itu kan 100 ya. 100 bagian sama besar. Maka kita akan membuat potongan titik-titiknya atau titik-titik potongannya itu sebanyak 100 titik. Oke. Jadi nanti desil dan persentil saya ingatkan lagi itu rumusnya sama karena desil dan persentil itu ada dalam satu logika yang sama. Jadi misalnya kita mau memotong di titik desil 1, berarti sama dengan di titik persentil 10. Kita mau motong di desil 3, berarti ada di titik persentil 30. Oke. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan menghitung ring. Ring itu rentang. Ini mudah sebenarnya. Ring itu rentang, yakni kita akan menghitung jarak antara nilai terkecil dengan nilai terbesarnya. Kita akan menghitung jarak nilai terkecil dengan nilai terbesarnya. Oke. Tentu saja ketika kita ingin menghitung rentang,
rentang atau range yang kita lakukan terlebih dahulu, yang kita hitung terlebih dahulu, tentu nilai minimal dari data yang kita miliki. Tentu nilai minimal dari data yang kita miliki. Oke. Berarti kita akan menghitung nilai minimalnya. Menghitung nilai minimalnya yaitu min sama dengan nilai minimal. Nilai minimal kita hitung dengan rumus sama dengan min minimal, kemudian kurung buka, selanjutnya kita blok data kita. Oke, jika sudah diblok data, kemudian dikurung tutup, enter, tutup, enter. Nah, berarti nilai minimal data kita, nilai paling rendah, nilai terendah dari data kita yakni angka 45. Nah, kemudian kita akan mencari nilai tertingginya. Nilai tertinggi yaitu dengan cara ketik sama dengan, kemudian ketik max atau maksimal, max gitu ya, max, kemudian kurung buka, kemudian kita blok data kita. Dimulai dari sini, kita blok data sampai dari A sampai terakhir kita blok. Jika sudah, kita kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita sudah dapat nih nilai terendahnya yakni nilai 45 dan nilai tertingginya yakni 85. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bahwa rentang adalah selisih data dari data terendah dengan data tertinggi. Selisih data dari data terendah dengan data tertinggi. Berarti tinggal kita kurangi dari data tertinggi dikurangi data terendah 40. Berarti nilai rank kita atau rentangnya itu 40 poin di dalam data kita. Kita bisa copy atau sekaligus ini juga apa-apa. Kita masukkan ke Word kita. Taruh bawahnya, bisa digedein, kita kasih warna yang menarik, zoom misalnya. Nah, ini dia, kita sudah dapat nilai ringnya, yakni selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah atau sebaliknya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Mudah ya, sangat mudah. Untuk rank ini, rentang ini sangat mudah sepertinya.
Ada yang ingin ditanyain? Enggak? Halo? Oke. Halo? Oke, saya lanjutkan aja. Em, Selanjutnya kita akan mencari nilai simpangan atau deviasi. Deviasi itu simpangan. Deviasi itu simpangan. Simpangan dari apa? Simpangan data terhadap simpangan data terhadap rata-ratanya. Simpangan data terhadap rata-ratanya, yakni deviasi. Yaitu simpangan data dari rata-ratanya. Caranya bagaimana? Dengan mengurangi nilai data tertentu, misalnya ini 8, dikurangi dengan rata-ratanya. Misalnya setelah dihitung dari data yang ada, kita sudah tahu bahwa nilai rata-ratanya itu 10. Nilai rata-ratanya 10. Maka simpangan atau deviasi yaitu selisih antara nilai dengan rata-ratanya. Selisih antara nilai dengan rata-ratanya. Oke. Misalnya ini rata-ratanya 10, berarti 8 dikurangi rata-rata 10. Berarti simpangannya adalah minus 2. 8 dikurangi 10, yaitu minus 2. Minus 2. Misalnya kita punya data lagi 7. 7 kemudian kita kurangi dengan rata-rata kita 10. Berarti rata-rata simpangannya itu minus 3. Nah, semakin jauh nilai simpangan, semakin menunjukkan ketersebarannya. Jadi misalnya ada nilai siswa, kemudian simpangan datanya dari ada siswa yang ada data yang simpangannya itu misalnya jauh banget atau besar banget minusnya. Jadi si siswa ini katakan minus dari rata-rata, berarti si siswa ini kurang kurang memahami materi misalnya, atau dia kurang berarti dia dalam tanda kutip kemampuannya masih rendah jika dibandingkan dengan teman-temannya satu kelas. Untuk melihat kemampuannya itu selisih si siswa dengan rata-rata di kelas tersebut menggunakan simpangan itu. Oke, misalnya langsung kita praktikkan di Excel. Jadi untuk menghitung simpangan kita bisa menggunakan data yang data tunggal maupun data kelompok. Kita bisa menggunakan data tunggal maupun data kelompok. Oke, pertama kita akan menghitung terlebih dahulu simpangan data dari data tunggal. Dari data tunggal yang ini ya. Dari data tunggal. Dari data tunggal.
Kemudian kita ketik deviasi misalnya ini atau simpangan. Simpangan. Nah, caranya tadi adalah selisih antara nilai atau data dengan rata-ratanya, Misalnya kita sudah tahu bahwa rata-rata data kita ialah 66,85. Kita kan kemarin sudah menghitung rata-ratanya 66,85. Berarti deviasinya yaitu sama dengan 45. Kita klik saja ini langsung, dikurangi berapa tadi, 85. Kita enter. Nah, ketemu hasilnya minus 21,85. Minus 21,85. Misalnya soal bawahnya kita mau menghitung deviasinya, sama dengan kita klik di nilainya, kemudian dikurangi rata-ratanya, yakni 66,85. 66,85. Nah, deviasinya menurun jadi min 20,8. Oke, biar lebih cepat kita klik di atasnya ini, kemudian bisa kita tarik. Oke, nah ini sudah benar. Di darat aja, dipakai. Nah, ini dia deviasinya. Deviasi akan selalu merentang dari negatif tak terhingga 0 hingga positif tak terhingga. Secara sekilas, jika teman-teman perhatikan angkanya, persebaran angkanya, data yang ada itu lebih banyak minusnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa data-data yang muncul atau siswa yang mendapatkan nilai itu sebagian ada di bawah rata-rata. Ada di bawah rata-rata. Persebarannya ada di bawah. Lebih banyak yang di bawah rata-rata persebarannya untuk nilainya. Nih. Juga selisihnya antara nilai terendah, ada siswa yang nilainya 45 ini berarti minus 21, sampai ini yang tertinggi 85 berarti plus 18. Nah, lebih tinggi yang minus ini, artinya bahwa siswa yang berada di bawah rata-rata itu nilai, bahkan yang nilainya terendah itu lebih banyak dibanding yang di atas rata-rata nilai tertingginya. Nah, datanya misalnya bisa kita lihat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan deviasi atau simpangan, yaitu selisih antara nilai yang dihasilkan dengan rata-ratanya. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung, kalau tadi itu kan kita menghitung, kalau yang frekuensi kelompok kita tidak bisa menghitung
kita tidak bisa menghitung deviasinya ya, karena dari frekuensi kelompok itu angkanya itu kan sudah tersebar ya, angkanya sudah tersebar. Jadi kita bisa menghitung deviasi melalui data tunggal, Oke, selanjutnya kita menuju ke sini nih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ini, simpangan atau dispersi. Ada istilah dispersi, atau juga ya ada yang menggunakan istilah deviasi. Oke, ini misalnya tadi itu ada beberapa jenis, ada rentang, tadi kita sudah rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Bisa juga menghitung rentang antar kuartil dengan mengurangi antara kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Tadi ini berarti hanya rentang saja, yakni skor terbesar. Dan yang kedua rentang antar kuartil, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kemarin kita sudah dapat kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ini kita sudah dapat angka kemarin kuartil 3 yakni 77,25, kuartil 1 56. Berarti rentang apa tadi namanya? Rentang antar kuartil yakni sama dengan kuartil 3 kita klik dikurangi, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Rentang antar kuartil sama dengan kuartil 3 kita klik dikurangi kuartil 1, enter. Nah, 21,25 itu rentang antar kuartil. Nah, ada juga ini rentang simpangan kuartil, yakni deviasi kuartil sama dengan rentang semi antar kuartil, atau simpangan kuartil yaitu setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Berarti kita cari dulu kuartil 3 dikurangi 1 atau rentang antar kuartil, kita sudah dapat nilainya yakni 21. Berarti kita nari setengahnya dari rentang antar kuartil itu. Berarti simpangan kuartil kan setengah dari rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil, maka sama dengan setengahnya. Caranya dengan klik di rentang antar kuartil, kemudian kita bagi 2. Nah, 10,628 itu simpangan kuartil. Nah, rata-rata simpangan juga ada ini, yakni menghitung rata-rata dari nilai simpangan yang sudah kita hitung ini. Menghitung rata-rata nilai simpangan dari yang dihitung, tapi nilai minusnya dijadikan nilai positif. Nilai minusnya dijadikan nilai positif biar nanti pas menghitung kita tidak salah. Biar tidak mengganggu hasil perhitungan, karena kalau negatif nanti hasilnya jadi beda. Oke, berarti ini total dulu 10 dibagi 5, jumlah nilainya ada 5, 2,0.
Berarti rata-rata simpangannya, jika teman-teman lihat ini, berarti ini saya buat 21,85, 20,85, 19,85, dan seterusnya. Bawah karena ini sudah positif, kita tinggal copy aja biar nggak lama. Di blok, copy, paste yang values aja. Nah, sudah. Ini dia bukan pembulatan ya, apa namanya? Yang negatif dijadikan positif. Kemudian kita cari nilai rata-ratanya, yakni dijumlah kemudian dibagi nilai jumlah datanya. Atau sebenarnya kalau langsung mau dihitung ya bisa dengan langsung menghitung average-nya. Tadi namanya adalah rata-rata simpangan. Kita akan menghitung di sini rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan. Caranya sama dengan average. Average-nya siapa? Average-nya data tadi ini. Simpangan yang sudah kita buat ini. Nah. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, kita sudah dapat nilai rata-rata simpangan, yakni 10,6944. Oke, itu kita sudah dapat nilai rata-rata simpangan. Nah, yang terakhir kita akan menghitung simpangan baku. Simpangan baku. Jadi ini yang istilah yang sering digunakan di laporan-laporan penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal-jurnal, atau laporan-laporan penelitian kuantitatif, itu selalu menggunakan istilah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, jadi rumus ini merupakan simpangan yang paling sering digunakan ya. Nah, misalnya kita punya sampel berukuran N dengan datanya itu X1, X2, X3 hingga ke Xn. Maka simpangan baku deviasi, standar deviasi dari sampel tersebut kalau secara rumus matematis bisa dilihat ini, yakni akar sigma itu total ya, sigma X1 min X bar atau min rata-rata dikuadratkan per N-1 atau bisa juga akar sigma X1 kuadrat min N-1 per N-1. Nah, oke, S-nya adalah simpangan baku sampel, N itu N-1 itu derajat kebebasannya.
Misalnya ini, sampel berukuran N, ada 5 sampelnya dengan data 8, 7, 10, 11, 14 ini, maka simpangan baku standar deviasinya dapat dihitung sebagai berikut. X1 dikurangi X bar atau rata-ratanya itu ada 10, berarti X1 dikurangi 8 dikurangi 10 min 2 dan seterusnya, 10 dikurangi 10 0, 14 dikurangi 10 4, kemudian X1 min X barnya dipangkat yakni min 2 dipangkat 2 dikuadratkan jadi 4, min 3 dikuadratkan jadi 9, 0 dikuadratkan tetap 0, 4 dikuadratkan menjadi 16. Kemudian ditotal menjadi 30. Nah, S sama dengan sigma X min X bar kuadrat. Jadi sigma dari ini 30 ya, berarti akar dari 30 min N. N-nya ada 5 dikurangi 1. 1 itu rumus ya, ini konstanta ya. Karena biasanya kalau mau menghitung derajat kebebasan biasanya N-1. Jadi 5 dikurangi 1. 30 per 4, akar dari 30 per 4, akar dari 7,5 sama dengan 2,74. Nah, itu, dan ini nanti ada juga rumus yang versi ininya ya, versi dengan berbagai macam jenis, tapi saya hanya akan mengenalkan secara hitung-hitungan yang matematis ini saja. Nah, namun di sini saya tidak akan menjelaskan atau menghitung itu secara matematis karena sesuai yang sudah kita pahami bahwa statistika sekarang itu mudah. Kita itu bukan pengguna statistik ya. Kita itu bukan pengguna. Kita itu bukan pengembang statistik. Jadi kita tidak perlu mengetahui secara lebih dalam rumus-rumus tadi, tapi kita adalah pengguna statistik. Artinya target kita adalah hanya sekedar sampai di titik kita mampu menghitung bahkan secara lebih sederhana dengan alat bantu aplikasi. Oke, kembali lagi ke Excel. Kita akan menghitung standar deviasi. Kita akan menghitung standar deviasi. Nah, standar deviasi di dalam Excel itu menggunakan rumus STDEV. STDEV yakni seperti ini. Ketik sama dengan, kemudian STDEV standar deviasi, kemudian kurung buka, kemudian kita blok datanya. Oke. Jika sudah, kita kurung tutup. Kemudian enter. Hasil penghitungan standar deviasinya yakni 12,0. Jadi standar deviasi itu nanti semakin tersebar datanya, semakin ada banyak data atau nilai-nilai yang menjauhi rata-rata, itu standar deviasinya akan semakin tinggi. Pun sebaliknya, jika ketersebaran data dari nilai rata-ratanya itu kecil, artinya data itu tidak jauh-jauh dari nilai rata-ratanya, maka akan menghasilkan standar deviasi yang baik. Atau rendah ya maksudnya. Rendah.
Nah, ini akan mempengaruhi nanti ketika teman-teman menghitung. Nanti misalnya teman-teman di penelitian skripsi akan menghitung setiap penelitian skripsi pasti mengharuskan mencantumkan standar deviasi, karena dari standar deviasi inilah rumus-rumus selanjutnya akan dilanjutkan gitu loh. Rumus-rumus selanjutnya akan dikembangkan. Misalnya mau melakukan uji beda, akan melakukan penelitian apakah ada korelasi, apakah ada pengaruh, regresi. Nah, itu nanti berangkatnya dari standar deviasi ini. Jadi ini pasti harus dicantumkan. Nanti jika ada peneliti lain yang ingin mengetahui data, itu bisa dilihat dari standar deviasi. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita kopas dulu. Kita masukkan ke soal. Oke, kita masukkan ke soal. Kita kasih warna biar menarik. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Paham ya? Ya, ada, Pak. Ya. Deviasi. Nah, terakhir mungkin saya ingin menunjukkan sedikit tentang pengenalan aplikasi SPSS ya. Jadi dari semua penjelasan yang sudah kita jelaskan ini, saya ingin mengenalkan sedikit tentang aplikasi SPSS. Aplikasi ini aplikasi yang paling sering digunakan di dunia statistik, khususnya dunia penelitian ya. Tampilannya seperti ini. Ada menu bar seperti aplikasi pada umumnya. Kemudian ada icon-icon. Nah, di SPSS ini bedanya dia ada dua data. Ada dua data. Yakni data view dan variable view. Data view dan variable view. Data view, variable view dulu. Variable view itu tempat untuk membuat variabel. Nah, ini nanti teman-teman harus paham dulu, clear dulu apa itu variabel. Nanti akan lebih dijelaskan ya di metodologi penelitian. Atau sebenarnya kemarin juga kita sudah menyinggung sedikit ya di video-video yang kemarin itu tentang apa itu variabel. Oke, kita harus clear dulu apa itu variabel. Nah, data itu variable view. Sedangkan data view untuk menampilkan data dari masing-masing variabel. Data view untuk menampilkan data dari masing-masing variabel. Misalnya, kita mau mengambil data ini ya, kita akan memasukkannya ke SPSS. Pertama, kita buat terlebih dahulu, kita buat jadi satu jalur. Ini kan satu data ya, jadi tidak masalah digabung-gabung. Ada 80 data. 80 data, coba kita blok semuanya, kita masukkan ke SPSS. Kita copy. Terlebih dahulu di variable view kita membuat variabel.
Namanya misalnya ini variabel X, tipenya numerik, widthnya 8, desimalnya 0, labelnya ini nilai mahasiswa, values-nya mungkin nanti di mata kuliah selanjutnya ya kita akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS lebih rinci. Nanti kita akan mempelajari bagaimana memasukkan values, kemudian missing, kolom, missing tidak usah, kolomnya juga tidak usah, line ini center saja, measure ini data. Nah, nanti karena ini data pengukuran nilai, maka dia adalah scale. Nah, nanti kita akan bisa di pas penjelasan SPSS akan lebih rinci menjelaskan bagaimana memilih scale, ordinal atau nominal. Atau sebenarnya pemahaman ini sudah ada ya di di video-video kemarin tentang apa itu scale, ordinal dan nominal. Oke, variabel view kita sudah membuat satu variabel, maka ketika kita klik di data view, maka variabel view itu akan muncul. Maka variabel itu akan muncul di sini. Nah, kita bisa mempastekannya ke sini. Ada 80 data. Oke. Nah, 80 data. Dari semua hitung-hitungan yang sudah kita lakukan secara lebih simpel, kita bisa melakukan analisis hanya dengan sekali klik saja untuk menggunakan SPSS ini, yakni analyze, kemudian descriptive statistik, frequencies, kita masukkan variabelnya, kita klik statistik, kemudian kita akan menghitung kuartil, persentilnya persentil 20 misalnya, persentil 19, persentil 75, persentil 97. Kemudian saya juga ingin menghitung min, median, dan modusnya. Kemudian saya juga akan menghitung standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, skewness dan kurtosis. Ini mungkin akan bisa dijelaskan lah di mata kuliah ketika SPSS. Ini karena ini hubungannya dengan distribusi data. Kemudian standar error dari min. Satu lagi lah, sum. Kalau mau dihitung persentil desilnya berarti cut point for 10 equal groups, karena kalau namanya desil itu kan membagi data menjadi 10 grup atau 10 bagian yang sama besar, berarti cut point for 10 equal group, 10 equal group. Continue, chartnya saya ingin membuatnya dengan bar. Continue, tidak usah, bootstrap tidak usah, kita klik oke. Nah, dan BIM salah BIM, bismillahirrahmanirrahim, semua data muncul ya. Nah, standar errornya 1, rata-ratanya 66, medianya 67, modenya 56, standar deviasinya 12,081, variansnya 1, skewnessnya minus, kurtosisnya minus, range-nya 40, minimumnya 45, maksimum. Nah, hanya dengan sekali klik saja. Nah, ini persebaran nilainya. Oke. Nah, untuk kelompok grup mungkin nanti di pertemuan di mata kuliah yang ketika kita akan membahas SPSS lebih rinci. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup? Saya mau tanya, Oh ya, silakan. itu sudah benar atau salah gimana, Pak? Gimana? Cara mengecek hasil itu sudah benar atau salah itu gimana?
untuk mengecek di tabel ya terutama apakah data kita itu benar atau tidak, itu untuk frekuensi dengan memblok zoom-nya 80 kan kelihatan ini zoom-nya 80, atau kalau frekuensi relatif di blok 100%. Atau coba kamu kalau mau menunjukkan layar nggak apa-apa, tak lihat. Nggak apa-apa. Berarti aku salah, Iksin. Nggak apa-apa. Daripada malu tambah isim. Ayo Mbak. Nggak apa-apa. Ini tak matiin. Nah. Oke, nggak apa-apa. Silahkan di share screen. Nanti biar dipelajari bersama-sama. Pak. Mau nggak? Mau share screen nggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Bentar. Hmm. Mana ini? Jadi nggak mau share screen? Ini kalau bisa ketemu di kampus, saya bisa ngelihat satu-satu. Jadi bisa belajarnya langsung di tempat ya, lebih enak. Tapi kalau seperti ini kan susah juga ketika harus share satu-satu. Halo, mana ini? Nggak usah, Pak. Oh ya wes ya. Ya nanti di chat aja, nanti tak lihat rumusnya di chat aja. Kalau malu. Ya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Pak, ini nanti linknya dibagikan nggak? Oh ya, nanti tak upload di YouTube aja biar ditonton lebih enak. Oh iya, Pak. Tadi Oke. ketinggalan soalnya. Oh nggak apa-apa. Di YouTube kan paketannya lebih murah toh kalau di YouTube toh. Biasanya kan nonton di YouTube daripada nonton YouTube, nonton EXO atau nonton Mbak. lagi terkenal apa itu? Ya sekali-kali nonton Bug Statistik. Ada nggak? Cukup ya? Nanti tak upload di YouTube. Silahkan ditonton di bagian-bagian yang belum dipahami. Oke, sampai di sini saya akhiri. Apabila banyak kata mohon berkenan, saya mohon maaf. Mungkin nanti kita tunggu Pak Imam, apakah nanti akan ada pertemuan terakhir dari Pak Imam atau mungkin ini pertemuan terakhir. Yang jelas
UAS kita jadwalnya mulai tanggal 18 kemarin ya, 18 sampai tanggal 21 kalau tidak salah, atau 22. Nanti tanggal tepatnya pengumpulannya ya sekitar minggu depan lah. Jadi mulai sekarang teman-teman harusnya sudah mulai mengerjakan, Jadi nanti ketika saat hari H atau H-min beberapa hari sebelum dikumpulkan, teman-teman sudah siap. Nah, yang harus disiapkan tentu saja hasilnya diletakkan di Word dengan narasinya ya, dengan penjelasannya, kemudian tentu Excel-nya. Saya ingin melihat bagaimana teman-teman mengerjakan Excel-nya. Ya nggak harus rapi-rapi lah, yang penting tertata. Syukur-syukur diwarnai kalau akan lebih bagus. Nanti mungkin tentu akan, jika tampilannya lebih menarik, tentu nilainya juga lebih menarik, gitu kan ya. Tampilannya lebih menarik, tentu nilainya juga lebih menarik. Oke. Mungkin seperti itu dulu, nanti pemberitahuan selanjutnya saya komunikasikan ke ketua kelas saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.